Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini saya ambil judul Kumbang Penghisap Darah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Cerita ini terjadi tepatnya tahun 2000-an lalu. Dan kejadian ini dialami dan diceritakan kembali oleh Randy, atau supaya enak menceritakannya kita sebut saja aku. Setelah kecelakaan yang menimpa diriku waktu itu, aku harus istirahat di rumah hampir 1 tahun karena kondisiku yang tidak memungkinkan harus bekerja. Selama 3 bulan, aku dirawat di rumah oleh seorang Shinsei atau ahli pengobatan alternatif yang tinggalnya tidak jauh dari rumahku, dengan ramuan-ramuan herbal yang diracik sebagai obat yang harus kuminum setiap hari. Karena memang waktu itu aku tidak mau sih dibawa ke rumah sakit, karena aku takut dioperasi, karena cerita sana sini yang membuatku takut. 3 bulan kemudian aku tekadkan untuk kembali bekerja. Waktu itu aku diantar oleh abangku dengan menggunakan sepeda motor. Aku memakai tongkat kanan dan kiri karena kondisi kakiku yang patah di bagian paha tidak memungkinkan untuk melepaskan tongkat sebelum betul-betul tulang kakiku kuat. Sesampainya di kantor, atasanku terkejut dengan kehadiranku. Beliau menyarankan aku untuk istirahat dulu sampai betul-betul sehat. Tapi aku mengatakan bahwa aku tidak apa-apa dan aku sudah bisa bekerja kembali. Melihat kondisiku yang tidak memungkinkan, atasanku menyarankan aku untuk diantar jemput dengan mobil perusahaan. Jadi akhirnya setiap hari aku harus dijemput dan diantar supir untuk berangkat ke kantor. 3 hari kemudian, setelah aku bekerja kembali, aku terpeleset lagi di kamar mandi. Aku merasakan seperti kayu penyangga pada pahaku menekan tulang paha dan terasa ada yang aneh pada kakiku. Teman-temanku semua menyarankan aku untuk dibawa ke rumah sakit saja, supaya bisa ditangani dokter. Akhirnya dengan pikir panjang, aku dibawa ke dokter pagi itu juga. Kakiku langsung ditangani dan dironsen, dan ternyata hasil ronsen menyatakan bahwa tulang pahaku patah lagi di atas tempat tulang kakiku yang patah sebelumnya. Dan tulang pahaku yang patah ternyata tidak menyambung, melainkan menimpa atau zigzag. Dokter menyarankan aku harus istirahat dan akan dilakukan operasi 2 kali untuk mengembalikan posisi tulangku yang sudah tidak sinkron. Aku dirawat lebih kurang 27 hari di rumah sakit. Selama dalam perawatan, ternyata posisiku sudah digantikan temanku. Jadi setelah aku sembuh dari sakitku, aku sudah dipindahkan dari posisiku yang lama, dan aku diletakkan di bagian produksi. Selang beberapa tahun setelah aku dipindahkan ke produksi, aku mendengar kabar bahwa mantan manajer produksi yang lama
akan kembali lagi bekerja di perusahaan kami. Aku cukup bergembira mendengarnya, karena kami pernah satu kantor waktu itu. Pak Suprastowo namanya. Beliau memintaku untuk menjadi admin sekaligus asistennya. Atasanku menyetujui hal itu. Jadi, aku langsung aja pindah ke kantor utama dan berada satu kantor kembali dengan Bapak Suprastowo. Waktu demi waktu kulalui. Hari demi hari berjalan tenang-tenang saja. Tidak ada hambatan dalam bekerja. Beberapa bulan kujalani di posisi kerjaku yang baru. Aku mulai merasa jenuh, malas, dan selalu ingin pulang saja. Tetapi anehnya, setiap kali aku permisi pulang, sesampainya di rumah, aku selalu ingin kembali lagi ke lokasi kerja. Aku tidak tahu kenapa begitu. Dan begitulah terus-menerus setiap hari. Malah terakhir, aku merasa kepalaku selalu terasa pusing setiap menjelang pukul 1 siang. Pak Pras memang terlalu baik orangnya. Beliau selalu saja mengizinkan aku pulang jika aku meminta izin untuk pulang. Yang penting kerjaku beres. Ternyata beliau diam-diam memperhatikan diriku. Dia merasa ada yang aneh pada diriku. Suatu ketika, Herman, temanku yang paranormal itu, dipanggil Pak Prastowo ke kantorku. Pak Pras menanyakan kepada Herman, "Man, saya akhir-akhir ini melihat Randy ada yang aneh, Man. Setiap habis istirahat, dia izin pulang. Dia selalu merasa pusing kepalanya sebelah," katanya. "Kira-kira ada apa ya, Man?" tanya Pak Pras kepada Herman. "Begini, Pak. Di meja Bang Randy, tepatnya di belakang tempat duduk Bang Randy, ada satu makhluk, Pak, yang memang dikirim orang untuk mencelakai Bang Randy," jawab Herman. Pak Pras terkejut, mata yang terbelalak. "Jadi gimana, Man?" "Pantaslah setiap hari dia maunya pulang. Dia merasa gak nyaman," kata Pak Pras. "Iya, Pak. Makhluk itu memang diperintahkan untuk membuat Bang Randy malas bekerja dan harus keluar dari sini." "Oh, begitu. Nah, itu harus segera dibersihkan, Pak. Karena ini makhluk jahat, Pak," kata Herman. "Kapan ada waktumu, Man, biar kita lakukan. Kasihan Randy, Man," kata Pak Prastowo. "Kalau bisa lusa, Pak, malam Jumat jam 9 malam. Saya kemari ya, Pak," jawab Herman. "Oh, ya udah. Saya tunggu ya, Man," kata Pak Prastowo. Herman kemudian pamitan untuk permisi keluar. Beberapa jam kemudian, Pak Prastowo menelpon Pak Slamet. Pak Slamet adalah mantan atasanku juga waktu aku pertama sekali masuk ke perusahaan. Beliau orang yang baik dan sangat pengertian sekali. "Begini, Pak Slamet, aku tadi panggil Herman ke sini. Aku sampaikan bahwa aku melihat Randy kayaknya ada yang aneh akhir-akhir ini. Dia selalu merasa pusing di kepalanya dan sering permisi pulang. Kata Herman, ada yang sengaja akan mencelakai Randy," kata Pak Pras kepada Pak Slamet. Loh, kok ada-ada saja ya? Jadi kapan Herman bisa untuk membantu mengusirnya, Pak? Kata Pak Slamet. "Lusa malam Jumat Kliwon," kata Pak Pras.
Ya udah, nanti mau Jumat aku kesini biar sama-sama kita membersihkan ruangan ini, Pak, kata Pak Selamat. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam itu malam Jumat, seperti yang sudah dijanjikan, Pak Pras, Pak Selamat, dan Herman di kantorku tepat jam 9 malam. Mereka bersiap-siap akan menangkap makhluk yang sengaja dikirim orang untuk mencelakaiku. Herman berdoa dan berzikir. Dia dengan sigap menangkap makhluk itu dan memasukkannya ke dalam botol. Sungguh menakjubkan. Makhluk itu berubah menjadi nyata dan masuk ke dalam botol. Makhluk itu berubah benda berbentuk hewan kumbang yang terbuat dari emas. Pak, makhluk ini sudah kita tangkap. Apakah kita akan menanyainya, Pak? Tanya Herman. Iya, Man. Kita harus tahu mengapa dia melakukan ini, jawab Pak Pras. Ya udah, Pak. Makhluk ini saya masukkan ke badan saya. Nanti Pak Pras dan Pak Selamat silakan menanyainya, jawab Herman. Baik, Man, jawab Pak Selamat. Herman mulai membaca doa. Setelah tutup botol dibuka Herman, langsung kondisi Herman berubah. Sepertinya raganya sudah dirasuki makhluk kiriman yang akan mencelakai Randy. Siapa kamu? Tanya Pak Selamat. Sepertinya makhluk kiriman itu agak marah. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dia menjawab, kenapa kalian menangkapku? Tanya makhluk itu. Kami yang berhak bertanya, siapa kamu dan mengapa kamu mencelakai Randy? Tanya Pak Selamat. Agak sedikit lama, makhluk itu akhirnya menjawab. Aku disuruh menghisap darahnya, biar dia mati perlahan-lahan, jawab makhluk itu. Kan dia tidak berbuat jahat sama kalian, dia anak baik, kata Pak Selamat. Aku disuruh menghisap darahnya sampai mati, kata makhluk itu. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Pak Selamat. Aku tidak tahu, jawabnya. Kok bisa tidak tahu? Jawab, siapa yang menyuruhmu? Bentak Pak Selamat. Teman kerjanya, jawab makhluk itu. Siapa namanya? Tanya lagi Pak Selamat. Aku tidak tahu, karena dia menyuruh orang lain lagi, kata makhluk itu. Tanpa pikir panjang, Pak Selamat berusaha menyadarkan Herman supaya makhluk itu segera dimusnahkan saja. Beberapa menit kemudian Herman tersadar. Man, Pak Selamat memanggil Herman. Iya, Pak, aku sudah sadar, jawab Herman. Gimana, Man? Apa yang harus kita lakukan, Man? Tanya Pak Pras. Kita buang makhluk ini jauh-jauh, Pak, jawab Herman. Biar saya yang akan membuangnya, Pak. Makhluk ini akan saya buang ke sungai tepat jam 11 malam nanti, kata Herman. Bagus sekali ya bentuknya, kata Pak Selamat. Pak Selamat memutar-mutar benda jelmaan makhluk jahat itu sambil keheranan karena bentuknya yang sangat indah. Tepat jam 11 malam, Herman berangkat untuk membuang benda jelmaan makhluk jahat itu. Dia mencari sungai besar yang ada di tengah kota. Keesokan paginya, aku dipanggil Pak Pras dan Pak Selamat. Mereka menceritakan semua kejadian yang berlangsung malam tadi. Aku penasaran dan bertanya, siapa Pak orang yang tega mencelakaiku? Tanyaku ke Pak Selamat. Nanti kamu tahu sendiri. Bukan orang jauh kok, masih teman kamu, jawab Pak Pras sambil tertawa kecil. Kok tega ya melakukan hal begini demi untuk sebuah keinginan? Tanya Pak Selamat. Ya begitulah kalau orang iri kepada orang lain. Segala hal bisa dilakukannya demi mencapai cita-citanya, jawab Pak Pras. Oke, ikuti terus kelanjutan cerita saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.